wabarakatuh. Ini kita akan belajar matematika di kelas 11. Bab pertama yang akan kita pelajari adalah program linear, di mana di program linear ini ada dua yang akan kita pelajari nantinya. Yang A yaitu sistem pertidaksamaan linear dua variabel, dan yang B adalah program linear. Tentunya banyak sekali permasalahan yang menggunakan penyelesaian menggunakan program linear. Seperti contoh di kehidupan sehari-hari, yaitu seperti memaksimalkan laba atau memaksimalkan keuntungan, atau bisa juga meminimumkan ongkos. Itu adalah salah satu penerapan program linear di kehidupan sehari-hari. Yang pertama dulu kita pelajari yaitu persamaan linear dua variabel. Bentuk umum dari persamaan linear dua variabel atau disingkat PLDV yaitu AX ditambah BY sama dengan C, di mana A, B, C adalah anggota bilangan real, kemudian A tidak boleh sama dengan 0, B tidak boleh sama dengan 0, X dan Y sebagai variabel. Kita lihat contoh 1.1. Penyelesaian persamaan linear dua variabel. Tentukan pasangan X, Y yang memenuhi 2X dikurang 3Y sama dengan 12 dengan X dan Y anggota bilangan real. Penyelesaiannya. Pasangan X, Y yang memenuhi persamaan linear dua variabel dari 2X dikurang 3Y sama dengan 12 memiliki penyelesaian pasangan yang tak terhingga banyaknya. Nah, untuk menentukan pasangan titik-titik ini cukup dengan menentukan nilai X, kemudian hitung nilai Y dengan cara mensubstitusikan nilai X ke dalam PLDV. Nah, di sini misalkan kita ambil nilai X-nya sama dengan 0, maka 0 ini kita masukkan atau kita substitusikan ke soalnya, ke persamaannya. Jadi 2 kali X kan di sini berarti X-nya diganti 0, 2 kali 0 dikurang 3Y sama dengan 12. 2 kali 0 hasilnya 0, dikurang 3Y sama dengan 12, berarti Y sama dengan 12 dibagi dengan minus 3, maka Y-nya sama dengan minus 4. Jadi titiknya adalah 0,4, 0-nya dari ini tadi, kemudian 4-nya, min 4-nya adalah Y. Jadi ini pasangan titik yang pertama, 0, minus 4. Untuk pasangan titik yang kedua, kita misalkan ambil X-nya adalah 3, berarti kita masukkan 2 kali 3 dikurang 3Y sama dengan 12, 2 kali 3 hasilnya 6, dikurang 3Y sama dengan 12, min 3Y sama dengan 12, ini kan 6, pindah di ruas sebelah kanan jadi minus 6, berarti minus 3Y sama dengan 6, Y-nya adalah 6 dibagi minus 3, hasilnya adalah minus 2, berarti titiknya adalah X-nya 3, Y-nya min 2, ditulis 3, minus 2. Itu untuk pasangan yang kedua. Kemudian yang ketiga, misalkan kita ambil X-nya 6, berarti 2 kali 6 dikurang 3Y sama dengan 12, 2 kali 6 adalah 12, dikurang 3Y sama dengan 12, minus 3Y itu sama dengan 12 dikurang 12, jadi ini pindah ruas, minus 3Y sama dengan 0, Y sama dengan 0 dibagi minus 3, jadi Y-nya adalah 0, sehingga kalau ditulis titiknya adalah 6,0. Ini tulisan titiknya ini harusnya di bawah ya, jadi titiknya adalah 6,0 dan seterusnya. Jadi ada banyak pasangan X, Y dari persamaan soalnya tadi. Nah, untuk menentukan nilai X dan Y-nya kita bisa mengumpamakan tadi diambil 0, kemudian diambil 3, diambil 6, terserah kita mau menggunakan angka berapa, boleh pakai 1, 2, dan seterusnya. Jadi himpunan pasangan terurut yang memenuhi PLDV 2X dikurang 3Y sama dengan 12 adalah 0,4, itu pasangan yang pertama tadi, kemudian 3,2, dan yang terakhir adalah 6,0. Bagaimana kalau kita gambarkan? Berarti kalau titik-titik ini 0, min 4, 3, min 2, 6,0 kita gambarkan, hasilnya seperti ini. Jika himpunan terurut tersebut dilukis pada sistem koordinat Kartesius, maka penyelesaian sebuah PLDV adalah titik-titik yang tak terhingga banyaknya
yang terletak pada suatu garis lurus. Lihat gambar 1.1. Nah, ini sumbu X, kemudian yang tegak adalah sumbu Y, berarti tadi titiknya 0,-4, X-nya 0, Y-nya -4, berarti letaknya titiknya di bawah. Kemudian 6,0, berarti X-nya 6, Y-nya 0, berarti titiknya di sini. Ya, titik yang kedua tadi adalah 3,-2, berarti dihitung di sini. Ini kan 0, 1, 2, 3, berarti ini X-nya 3, Y-nya -2, berarti minus ke bawah. 0, -1, -2, nah titiknya di sini. Kalau kita tarik garis, nah inilah garis 2X dikurang 3Y sama dengan 12. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Karena ketika kita menyelesaikan pertidaksamaan linear dua variabel, kita harus bisa menggambar garis dulu, menggambar garis dari suatu persamaan. Nah, sekarang kita lihat yang kedua, menggambar suatu garis dengan persamaan AX ditambah BY sama dengan C. Untuk menggambar suatu garis, hanya diperlukan dua pasangan terurut atau dua titik yang memenuhi persamaan garis tersebut. Agar lebih mudah, biasanya titik pertama diambil titik potong terhadap sumbu X yang memiliki Y sama dengan 0, dan titik kedua diambil titik potong terhadap sumbu Y yang memiliki X sama dengan 0. Kita lihat contohnya. Contoh soal 1.2, menggambar garis yang memenuhi suatu PLDV, gambarlah garis yang memenuhi X ditambah Y sama dengan 5. Penyelesaian, ambil titik pertama pada sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Substitusi Y sama dengan 0 ke persamaan garisnya. Persamaan garisnya adalah X tambah Y sama dengan 5. Y-nya kita ganti dengan angka 0, berarti X ditambah ini Y diganti 0, X tambah 0 sama dengan 5, maka X-nya sama dengan 5. Jadi titik pertama adalah X-nya 5, Y-nya 0, tulis 5,0. Kemudian ambil titik kedua pada sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Artinya, substitusikan X sama dengan 0 ke persamaan X tambah Y sama dengan 5. Berarti X-nya kita ganti 0, 0 ditambah Y sama dengan 5, berarti Y-nya sama dengan 5. Titik kedua berarti X, Y. X-nya 0, Y-nya 5, ditulis 0,5. Dengan menghubungkan titik 5,0 dan titik 0,5, tadi kan kita dapat dua titik 5,0 dan 0,5. Kita hubungkan, diperoleh garis X tambah Y sama dengan 5 seperti pada gambar. Ini sumbu X yang mendatar, yang tegak sumbu Y. Tadi titiknya ada 0,5, X-nya 0, Y-nya 5, berarti titiknya di sini. Kemudian ada titik 5,0, X-nya 5, Y-nya 0, berarti titiknya di sini. Kita tarik garis. Nah, ini adalah garis X ditambah Y sama dengan 5. Itu untuk menyelesaikan cara menggambar garis dari suatu persamaan. Jadi, kesimpulannya, cara menggambar garis dari suatu persamaan itu adalah kita substitusikan X sama dengan 0 ke persamaannya, kemudian kita peroleh titiknya. Kemudian yang kedua, kita substitusikan Y sama dengan 0 ke persamaan garisnya, kita peroleh titik yang kedua. Baru kita gambarkan seperti gambar ini tadi. Nah, kalian bisa pahami dan pelajari kembali. Kalau ada yang kurang paham, bisa ditanyakan ke Ibu di GC atau lewat WA. Semoga video ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.